wabarakatuh. Wal fuqaha, para alim, para sepuh binispuh yang saya muliakan, takmir dan jamaah Masjid Baitur Rahim, Perumahan Wisma Gedung Aspindah Surabaya, dan seluruh pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertemuan kali ini insyaallah barangkali panjenengan masih ingat pada insyaallah tahun lalu kalau nggak salah ya, ada 9 kewajiban kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena spesial Rabiul Awal ya, insyaallah. Kalau tidak salah dulu pernah menyampaikan 9 kewajiban terhadap Rasulullah dalam bahasa kitab Wajibuna Nahwar Rasul. Yang pertama al-iman, mengimaninya, al-mahabbah, mencintainya, at-ta'zim, mengagungkannya, ad-difa'u anhu, membela dakwahnya, mahabbatu man ahabbah, mencintai siapa yang mencintainya, ihya'us sunnah, kemudian juga menghidupkan sunnahnya, iksarus sholawat, memperbanyak sholawat kepadanya, al-ittiba', mengikutinya, dan warisu risalati, mewarisi risalahnya, berpegang teguh kepada pusaka warisannya. Nah kali ini jamaah sekalian rahimakumullah masih tentang satu pertanyaan. Kenapa? Ini karena ini pertanyaan ini sangat viral Bapak Ibu. Di mana-mana banyak orang bertanya. Kenapa sih kok memperingati Maulid Nabi? Kok tidak ada perintahnya kok? Okay. Aslinya nggak ada perintahnya secara sahih, itu tidak ada Bapak Ibu yang saya muliakan. Betul. Okay. Jadi kenapa kalau jangan melakukan? Jadi karena ini tidak ada perintah, tapi juga tidak ada larangan sebetulnya. Ya, nah disitulah maka kita harus pandai-pandai untuk menggunakan event ini, memanfaatkan momen ini dalam rangka litasyakur. Ya, mensyukuri nikmat Allah karena kalau jangan diperkenankan Allah untuk dijadikan umatnya seorang nabi pilihan yang difirmankan Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang rasul di tengah-tengah panjenengan dari kula panjenengan piyambak, dari golongan manusia seperti kula jenengan. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Dia merasa berat, merasa kasih sayang ya, bil mukminina raufur rahim. Maha lembut kepada sesama mukmin dan sebagainya. Itu Rasulullah. Nah, di samping litasyakur juga tadi ada satu apa ya, segmen di dalam 9 kewajiban itu, yaitu lil mahabbah, menambah cinta Rasulullah. Dan di situ hakikat cinta itu yang bagaimana kan? Kalau jenengan sering sok melip-melip, terlalu gaya, terlalu baper, bahwa kalau jenengan itu cinta Rasulullah dan yang cinta Rasulullah akan masuk surga bersama Rasulullah. Wah enak ya Pak ya. Jadi nah kalau jenengan ini benar-benar apakah benar-benar cinta Rasulullah? Kalau memang kita cinta Rasulullah, apakah kira-kira Rasulullah juga cinta kita? Katakanlah kalau jenengan mengenal Rasulullah, apakah Rasulullah juga mengenal kita? Sama halnya panjenengan mengenal Pak Anies Baswedan umpama, ya kan? Siapa yang nggak kenal Anies Baswedan? Tapi belum tentu beliau kenal kita. Ya, nah disitulah maka ada kiat-kiat tertentu bagaimana memaknai mahabbah Rasul itu bagaimana. Jadi Maulidun Nabi yang kita adakan di mana-mana, ya, sampai menghabiskan berbagai macam dana. Saking akeh dana itu Abah Lukman lagunya mesti ngiten. Wahdana dan dana, wahdana dana. Karena kita ada dana. Ya, nah itu jangan sampai hanya itu saja, betul lah. Jadi mahabbatur Rasul itu harus menggambarkan, ya, mengimplementasikan bahwa kalau jenengan siji benar-benar cinta Rasulullah. Yang kedua, kalau jenengan dicintai Rasulullah. Jadi potongan hadis ini jangan dijadikan dalih seakan-akan pokoknya jenengan demen kali Kanjeng Nabi langsung mlebu swarga kali Kanjeng Nabi. Tidak semudah itu. Makanya hadis ini sebelumnya ada satu kalimat, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Jadi indikasi cinta Rasulullah itu yang cinta sunnahnya sebetulnya.
Barang siapa yang cinta sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Yang cinta kepadaku, nah barulah dia masuk surga bersamaku. Harusnya begitu Bapak Ibu yang saya muliakan. Oke, maka di sini jamaah sekalian, ya saya akan mencoba melanjutkan di dalam kitab Rosmul Bayan sebagai bentuk cinta kula jenengan datang Rasulullah. Ya, mari kita ma'rifatul Rasul. Ya, ma'rifatul Rasul. Ya, nih mengenal Rasulullah. Ya, apakah selama ini jenengan lebih mengenal Rasulullah apa mengenal artis, ya, idola siapa ngoten nggih? Ngoten kula jenengan selama ini apakah lebih suka lantunan sholawat atau lagu rungkat? Ya, hati-hati. Apakah kula jenengan selama ini kepingin untuk berjumpa Nabi di hari kiamat, ya, ataukah sekedar kula jenengan, kan ada lagunya itu, ya kan? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, itu kan? Itu diganti. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, maka basahi bibirmu dengan sholawat. Nonton, ya, itu. Itu hadirin sekalian, enggak enak pengajian umum, ini pengajian khusus soalnya. Ya, ta'rif Rasul sallallahu alaihi wasallam kita insyaallah. Nih, dari awal diawali dengan ta'rifur Rasul. Ya, definisi Rasul. Rasul itu siapa sih kan? Nggih. Ar-Rasul ar-rajulul mustafa al-mursalu minallah bir-risalati ilan nas. Rasul itu adalah seorang laki-laki, wajib itu, tidak boleh perempuan. Kalau ada seorang ngaku-ngaku nabi rasul tapi dari perempuan, walaupun pimpinan partai atau pimpinan negara, ya, berarti bukan rasul. Al-Mustafa, syaratnya yang kedua adalah seorang laki-laki yang terpilih, yang memang dipilih Allah. Al-Mursalu, yang memang diutus minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, birisalati, dengan membawa risalah, SK, membawa risalah ajaran dari Allah untuk siapa? Ilan nas, untuk manusia. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ada ar-rasul, ya. Pertama, fungsi Rasulullah adalah hamilur risalah, qudwatun fi tatbiqir risalah. Kemudian alamatul Rasul, ya, karakteristik seorang Rasul adalah as-sifatul asasiyah, al-mu'jizat, al-basyarat, an-nubuwat, as-samarat. Nanti kita akan bahas satu-satu, ya. Dalam perspektif Al-Quran, Rasul adalah niki, di dalam surah Al-Kahfi 110, qul innama ana basyarum mislukum. Jadi konsep Rasul di dalam Al-Quran itu adalah bahwa Rasulullah itu manusia biasa seperti panjenengan semua, yang diberikan mandat untuk mentauhidkan Allah terhadap manusia. Kemudian surah Al-An'am ayat 9, walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajula walalabasna alaihim ma yalbisun. Jadi Rasul itu tidak terdiri dari malaikat, gampangan yang ngoten. Kemudian Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ya, jadi Rasul itu tidak diakui hanya bapaknya seseorang saja. Makanya Siti Fatimah itu walaupun putrinya sering menyampaikan bukan ya abi, bukan, tapi ya Rasulullah. Apalagi terkait hukum, beliau mesti mengatakannya ya Rasulullah, bukan ya abi atau ya abah, bukan. Itu menggambarkan bahwa Rasulullah dalam terkait risalah adalah milik sairil ummah. Kemudian fungsi Rasul adalah, ini fungsi Rasul di dalam Al-Quran yang banyak sekali Bapak Ibu. Kita ambilkan satu surat saja, bahwa fungsi Rasulullah adalah hamilur risalah, ya, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti di surah Al-Ahzab ayat 40, ya, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawna,
ya, wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Di Rasul itu adalah yang menyampaikan risalah-risalah Allah, hanya takut kepada Allah, ya, tidak takut kepada siapapun. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah sebagai tempat untuk bersandar diri, yang menghitung, yang menghisab apapun yang menjadi amal-amal kita. Kemudian fungsi yang kedua, qudwatun fi tatbiqir risalah, ya, teladan untuk menjalankan risalah, teladan bagi umatnya di dalam menjalankan risalah. Jadi Rasulullah itu sebelum menyampaikan satu kebenaran, beliau yang terlebih dahulu melaksanakan, Bapak Ibu, ya. Jangan seperti kita. Kita kadang-kadang nyuruh anaknya, ayo nak, sholat tahajud, tapi kita sendiri nonton Piala Dunia, nonton Piala Eropa. Ayo nak, jamaah maghrib ke masjid, bapak nanti delok Persebaya karo Arema, lumayan 3-1. Nah, ini kadang-kadang tidak sinkron, Bapak Ibu, ya. Harusnya kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita harus jadi qudwah, menjadi teladan buat putra-putri kita. Bahkan nuwun sewu, keteladanan itu adalah dakwah bil khal. Dan dakwah bil khal itu afsahu min lisanil maqal. Dakwah bil khal itu lebih tajam, ya, lebih napa nggih mengena daripada dakwah dengan ucapan. Kadang-kadang anak kula jenengan dikei dakwah sekecap dua kecap ngoten, ndak usah banyak-banyak, dikei contoh, syukur-syukur diajak. Ya, kata sahabat siapa itu ngajak putranya apa cucunya itu. Pinter ini. Ini satu-satunya calon surga ini. Ya. Kan ada 7 golongan, Pak, ya. Di antaranya adalah wasabun nasa'afi ibadatillah. Ada 7 golongan yang nanti mendapat naungan Allah, antara lain adalah seorang anak, seorang remaja, seorang pemuda. Ini masnya ini kayaknya bonek mania ini, ya kan? Bayangkan loh, bisa hadir di masjid sholat berjamaah seperti ini, ya, itu nanti yang mendapat naungan. Kalau jenengan tua-tua ini gue wajar, orang jenis karek mata, ya. Semoga panjang umur ya, Pak. Si kulo ngaten iki pun krik-krikin, Mbah, masya Allah. Ya, mulane masya Allah. Kulo jenengan monggo dikai contoh putra-putri kulo jenengan agar ketika dakwah menjadikan putra-putri kulon jenengan ahli ibadah, ya, segera mereka melakukan dan mengamalkan dan sekaligus dapat mewujudkan putra-putri yang solih-solihah. Ya, sekarang ini lagi viral lagunya itu loh, Pak, ya. Ya. Alamate anak soleh iku papat, gitu, badane mukmin. Terus patuhin syariat. Jadi akidahnya ditanamkan, syariatnya dikuatkan. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka keteladanan ini yang kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri seorang Rasul. Nah, ini, Pak, ya, atau tanda-tanda kerasulan, terus gampangannya itu. Yang pertama as-sifatul asasiyah. Yang kedua al-mu'jizat, yang ketiga al-basyarat, yang keempat an-nubuwat, dan yang kelima as-samarat. Jadi ada tanda-tanda kerasulan. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah memiliki sifat-sifat yang mendasar, sifat-sifat azazi yang sering kula jenengan dengan sebutan 4 sifat Rasulullah: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu rangkuman dari akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu sangat agung karena pakemnya adalah Al-Quran. Itu jemaah sekalian. Sehingga beliau memiliki sifat-sifat yang mulia yang dirangkum dengan 4 sifat Rasulullah itu. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ya, tanda-tanda kerasulan seseorang adalah seseorang itu mendapat wahyu, mendapat mukjizat. Mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu, sesuatu kelebihan
keistimewaan yang dengan kelebihan itu orang-orang kafir mendapatkan kelemahan, ya, tidak bisa mengalahkan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Di dalam surah Al-Hijr 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Yang ketiga, jamaah yang saya muliakan, adalah basyarah, sebuah berita, ya. Jadi sebelum adanya Rasulullah itu sudah ada berita-berita tentang kerasulan Muhammad yang diterangkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, yang dijelaskan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, dan disitulah yang diabadikan di dalam surah As-Saff ayat 6, diantaranya wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqun lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel bahwa saya ini adalah Rasul meneruskan sebelum saya, dan setelah saya nanti akan muncul Nabi terakhir yang bernama Ahmad, ya, yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah mana ini? Yang keempat, nubuat, ya, yaitu menyampaikan berita-berita gaib. Itu dari kata an-naba, ya. Jadi memberitakan hal-hal gaib. Seorang nabi harus tahu tentang hal-hal gaib, Pak. Antara lain tentang hari kiamat. Awas, hati-hati. Oh, sing iso barang gaib termasuk paranormal. Itu paranormal itu setengah saking abnormal, hati-hati. Nggih, iso nebak panjenengan, oh iki engko Pak Khozir iki judune rondo kedung asem umpama niku mboten oleh. Jenengan percaya ngoten niku 40 ibadah kula jenengan ilang. Ya, apakah 40 tahun, apakah 40 bulan, apa 40 hari? Naudzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali percaya dengan itu. Apalagi sampai Mbah Dukunya bilang, iki engko nek sampean mlaku ngidul koyoke wajahe sampean iku madhep ngidul iki. Iki engko nek sampean turu asli mripate merem. Nah, itu hati-hati, ya. Oke, yang kelima adalah as-samarat, ya. Hasilnya yaitu mencapai satu hasil dakwah yang sempurna, ya, yang gilang gemilang, ya, yang dapat dicapai, ya, seperti terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, dengan waktu yang sangat singkat ternyata beliau mendapatkan umat yang lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Ini dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika ditempatkan oleh Allah makanal baiti, di tempat sekitar Baitullah Ka'bah, kemudian berdakwah menghasilkan umat yang kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu keberhasilan kita. Kalau ditarik dengan konsepnya dakwah Baitur Rahim, berhasil tidaknya, syiar tidaknya Masjid Baitur Rahim adalah tergantung istiqomahnya kepengurusan takmir masjid di dalam mengelola ketakmiran ini, sekaligus istiqomahnya kula jenengan di dalam memakmurkan beribadah jamaah di Masjid Baitur Rahim ini. Itu dinamakan samarat, keberhasilan Masjid Baitur Rahim. Jika Rasul mengatakan la taj'alu masajidakum kubura, kalau masjidnya jadi kuburan, sepi, nggak ada jamaahnya, itu hati-hati, ya, kuburan. Ini luar biasa, panjenengan cocok banget dengan kalau di sana pengajian Maulid Nabi, panjenengan pengajian mulutan karena departemen permakanan, monggo boleh tidak. Alhamdulillah. Ini jadi tadi terus terang ini saya buka aja ya Le ya. Tadi itu harusnya anak saya ini kan tadi malam karena habis ngisi sampai malam rodok karipan ceritanya ini.
meh ajenge mboten nderek. Lho iya Baitur Rahim rek. Ono mangane, melok. Nah, akhirnya wis tak buka iki. Saking akrabe jenengan bayangkan. Nggih, saking kekeluargaane saya sama jenengan sudah bukan orang lain lagi. Ya, atase wong Irak lho Pak iringane jarak. Panjenengan korik kula korak lho ngono iso kalian jenengan iso sak anak-anakku yo gragas terus gayemi kaya. Masyaallah, alhamdulillah. Ini jamaah sekalian. Nah, terkait dengan karakteristik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita ambil sebagian saja, Bapak Ibu, ya, dari sini aja. Jadi Muhammad itu adalah ini memiliki karakter khatimul anbiya, nasikhul risalat, musaddiqul anbiya, mukammilur risalat, kafatul linnas, dan rahmatul lil alamin. Guys, kita kupas satu-satu bahwa Nabi Muhammad itu satu sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Ono wong masuk pintere sundul langit kok ngaku-ngaku jadi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad, itu namanya nabi palsu. Dulu enten namanya Ahmad apa? Musodek, ya apa? Ya, Musadek karena mukanya seperti gedek. Ada Lia Edan, ya itu bukan nabi, ya bukan rasul. Akhir-akhir ini kan banyak pak aliran-aliran sesat itu. Hati-hati sekali. Maka Rasulullah ya karakternya adalah sebagai penutup para Nabi. Al-Ahzab 40 ya, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sebagai bapak seseorang di antara kita, tapi Muhammad adalah Rasul dan pamungkas seluruh Nabi dan Rasul. Ya, ini jamaah sekalian. Maka sebagai Nabi terakhir, risalahnya juga terakhir. Mustahil kalau ada orang atau ada risalah yang muncul lagi sesudahnya, atau kalau ada yang mengaku sebagai pembawa risalah baru, nah itu namanya nabi palsu, ajarannya juga palsu. Ingkang nomor kali ya nasihun, ya an-nasih, risalahnya menghapus risalah sebelumnya, walaupun tidak semuanya tentunya. Maka di sini wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Jadi seluruh manusia di bawah kepemimpinan Rasulullah untuk diberikan kabar gembira dan peringatan terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya risalah ini jamaah sekalian, adanya risalah yang terakhir ini, maka risalah sebelumnya tidak berlaku lagi. Dan cara ibadahnya Nabi Musa, Nabi Isa tentu tidak sama dengan ibadahnya kita sebagai umatnya Rasulullah. Maka yang kita ikuti adalah cara ibadahnya ala umat Rasulullah. Walaupun bukan berarti kok terus semuanya dihapus, enggak. Mungkin ada sebagian yang masih sesuai, atau mungkin ada yang perlu diperbarui, atau mungkin ada yang perlu disempurnakan. Kan ngaten, musaddiqul lima baina yadai, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, nomor 3, at-tasdiq, ya, membenarkan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak menutup ajaran-ajaran sebelumnya. Kalau tadi dihapusnya sebagian, artinya dalam rangka memperbaiki, memperbaiki. Tidak seperti orang kafir. Orang kafir itu yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Ya, mereka itu karpe itu membunuh karakter, mematikan cahaya Allah. Apa sih adik ngaji barang, ibu ngaji terus nang anake kaya apa? Oh nyatane ya pinter kabeh kok. Nggih, ibu mriki niku jamaah ibu Baitur Rahim niku semangat ngajine kalah jenengan wong ana rebanae barang kok. Tasih wonten nggih Bapak rebanae nggih.
Saya kangen sama rebananya ibu-ibu ini ya. Masya Allah. Oke, niki. Maka huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Jadi diutusnya Rasulullah adalah liyudhhirahu 'ala dini kulli, dan memperjelas agama-agama secara universal. Dan maka Islam yang dibawa Rasulullah ini, Masya Allah, ya ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan kita, Pak. Termasuk berbangsa, bernegara itu ada ajaran Islam itu. Ya, jangan sampai Islam yes, politik no, jangan. Islam yes, politik juga yes. Politik yang bagaimana? Politik yang Islami, politik yang tidak bertentangan dengan Islam. Makanya Imam Syafi'i menegaskan asyasa minas syariah. Panjenengan berpolitik bagian dari syariat. Kenapa? Agar tidak muncul pemimpin-pemimpin yang merusak agama Allah. Ya, agar muncul pemimpin-pemimpin yang ahli dakwah. Aku ngoten. Makanya kalau umpama mangke di sini ada yang nyalon jadi DPR, enggak apa-apa, Pak. Sampean pilih. Jelas itu. Misalnya sinten mriki sing nyalon? Abah Lukman misalnya ya. Wah. Ya, ini misalnya nyalek ya kan. Kalau saya caleg, Pak, ngucalna uleg-uleg. Ya, misalnya pilih itu yang jelas ahli dakwah ya, yang memikirkan Islam itu. Perhatikan. Ngoten. Masalah partai apa wis monggo terserah jenengan, mau partai grosir eceran wis terserah jenengan. Ya, yang penting memiliki kekuatan iman, perhatian terhadap agama Allah. Ya, jangan malah golput, Pak. Ya, golput itu golongan semaput. Ayo apa ganti pilihan, bingung karepe dhewe. Ini jamaah sekalian ya. Maka dari itu monggo jenengan mau yang poros-porosan atau apa wis terserah. Yang penting monggo karakternya dicari yang kira-kira bisa liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ya, seperti itu. Maka para nabi itu ya, sebetulnya adalah bersaudara dengan risalah yang sama, terutama terkait dengan tauhidullah. Perbedaannya hanya pada sebagian dari teknis secara syar'i, syariat-syariatnya. Kenapa? Karena syariatnya disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Umatnya Nabi Musa jelas tidak sama dengan panjenengan. Umatnya Nabi Musa dukur-dukur. Kalau jenengan ndek-ndek kaya ngeten. Jenengan lumayan kaya sapa niki Ustadz depan ini kan lumayan tinggi besar. Lah iki tinggi pendek jadi buntir kaya angka 0. Tapi alhamdulillah Pak, ngenteng-ngenteni beras tapi ya lumayan Pak, menghasilkan. Ya, demi diamplopi piro le. Jadi anak-anak kita sekarang alhamdulillah Pak. Ini kalau panjenengan mau ngundang sekali-kali abai terus bosen, enggak apa-apa duet ini sama mbaknya. Ini Kadi Muda ini di bawah bimbingan Ustadz saya Ustadz Zubairi dan abah saya Balukman. Ya, dan juga apa di LDNO juga gabung ini. Ya, di LDNO juga gabung LDNO Muda. Ya, alhamdulillah ini mau doanya nanti mau lomba dai tingkat nasional yang diadakan PBNU. Tidak apa-apa. Saya sering menegaskan sama anak-anak saya, kamu basicnya tidak apa-apa NU, tapi boleh kemana-mana, mau Muhammadiyah, mau NU, tidak apa-apa. Yang penting jangan di gereja mulai. Itu berarti kan beda agama maksudnya. Jadi karena memang bakatnya anak-anak kita berbeda Pak. Yang kakaknya ini dari kemarin ada acara di Pacet Yai Asep sana takhtimul Quran. Ya, ngalah barokah panjenengan. Itu ngalah barokah para yai, para sesepuh kula jenengan. Itu maksudnya ngaten. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisinya. Ngaten. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, yang keempat ya, nih menyempurnakan risalah sebelumnya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun.
Wa aminu dan imanlah kalian bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, terhadap kitab yang aku turunkan sebagai penyempurna, ya, lima ma'akum, terhadap kitab-kitab yang membersamai kalian yang datang sebelum kalian. Ya, sebagaimana ilustrasinya Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya bagaikan podo-podo tukang bangunan sekasaran ngono. Tapi jane ya ora patek pantes rek ana nabi tukang kuli. Nggih, diumpamakan ngoten. Jadi nabi-nabi terdahulu sudah menata bata, tinggal satu bata yang belum terpasang. Itulah Rasulullah yang menyempurnakan. Sampai seperti itu hadisnya beliau. Yang kelima, ya, diutus untuk lisairil ummah, seluruh umat, Pak, bukan hanya milik orang Arab saja, ya, tapi juga termasuk ajam kados panjenengan. Makanya saya sering juga menyampaikan kepada anak-anak saya, ya, yang namanya orang soleh, yang namanya ahli ibadah, yang dicinta, disayang Allah, bukan hanya keturunan Rasulullah. Walaupun kita juga tidak boleh meremehkan zuriyah Rasulullah. Oke. Tapi siapapun kata Allah, ya, man amila sholihan min zakarin aw unsa, laki perempuan beramal soleh wa huwa mu'minun, dengan dasar beriman, siapapun, gitu, maka nanti akan mendapatkan balasan dari Allah, sama saja, ya. Makanya masih kula ngeten iki nggih saya beranikan, Pak, pakai udeng ngeten jane kan kok sawangen kaya ngarep ae. Wong potongan Arab pati genah. Enggak apa-apa. Ngeten, gua kapan-kapan tak gawe blangkon, apa boleh enggak? Ya. Jadi kalau ini tradisinya orang Arab, kalau blangkon tradisinya orang Jawa. Ngeten. Kenapa kok disebut blangkon? Hidup ini kan belang, Pak, ya. Belang. Ya bolong-bolong lah, ya salate kadang bolong, zikire kadang bolong, tahajudnya kadang bolong. Makanya terus kon dikongkon nabi, dikongkon nyempurnakno niku blangkon, Pak. Makanya bendol mburi. Ngono sing elek-elek iki dekeken mburi. Sampeyan walik bendol ngarep ya minal sindingi. Ngono lho, Pak. Lho mulane nek kula jenengan damel rasukan termasuk batik bareng niku. Kenapa ada budaya pakaian orang Jawa kok batik orang Indonesia? Batik itu kalau dibalik kan jadi kitab, Pak. Ya, coba aja batik kalau ada di kitab. Berarti kalau jenengan hidup ini harus berpedoman kepada kitabullah wa sunnata rasulih. Seperti itu. Maka di sini Allah berfirman surah Saba 28, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Diutusnya Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Ini nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus untuk bani-bani tertentu, ya, kaum-kaum tertentu. Tapi untuk Rasulullah seluruh umat manusia. Bahkan yang keenam sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya kepada seluruh manusia, tapi juga penebar rahmat kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk yang kelihatan, tapi juga makhluk-makhluk yang gaib. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Rasulullah pernah bersabda, ya, saya diutus adalah sebagai rahmat yang dihadiahkan Allah untuk seluruh alam semesta. Jadi bersyukurlah kula jenengan mendapatkan atau dijadikan sebagai umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan benar-benar kula jenengan diakui sebagai umatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Wa sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyaikhina wa limuallimina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadhiyal hajat ya Rabb. Wa yang maha pengasih, yang maha penyayang, curah limpahkan rahmatmu, dan dengan rahmatmu ya Allah ampuni dosa-dosa kami
dosa-dosa kedua orang tua kami, anggota keluarga kami, dan para sesepuh leluhur kami, baik yang masih bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, barokahnya kajian subuh ini, ya Allah, berkahi hidup kami, keluarga kami, umur kami, rezeki kami, dan barokah dunia akhirat kami. Sehingga hidup ini yang sekali, ya Rabb, jadikan hidup yang mulia istiqomah, dan suatu saat Engkau akhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal ahminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.